Shalom, selamat pagi Opa Oma sahabat PKLU dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali pada program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama pada pagi hari ini tanggal 22 Agustus 2025. Saya Wiwi Coko, anggota PKLU Jemaat GPIB Margomulyo di Yogyakarta. Susah pun senang dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Opa Oma sahabat PKLU, sebelum membaca firman, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa Surgawi yang kami sapa melalui Yesus Kristus, siapkan hati dan pikiran kami agar kami boleh mengerti dan memahami firman yang akan kami baca dan renungkan bersama. Di dalam nama Yesus Kristus, amin. Pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan sesuai yang tertulis di dalam SBU dari kitab Ester 9 ayat 26 sampai dengan 28. Kitab Ester pasal 9 ayat 26 sampai dengan 28 menyatakan, oleh sebab itulah hari-hari itu disebut Purim. Oleh sebab itu jugalah, yakni karena seluruh isi surat itu dan karena apa yang dilihat mereka mengenai hal itu dan apa yang dialami mereka, orang Yahudi menerima sebagai kewajiban dan sebagai ketetapan bagi dirinya sendiri dan keturunannya dan bagi sekalian orang yang akan bergabung dengan mereka, bahwa mereka tidak akan melampaui merayakan kedua hari itu tiap-tiap tahun menurut yang dituliskan tentang itu dan pada waktu yang ditentukan, dan bahwa hari-hari itu akan diperingati dan dirayakan di dalam tiap-tiap angkatan, di dalam tiap-tiap kaum, di tiap-tiap daerah, di tiap-tiap kota, sehingga hari-hari Purim itu tidak akan lenyap dari tengah-tengah orang Yahudi dan peringatannya tidak akan berakhir di antara keturunan mereka. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Opa Oma sahabat PKLU, kita akan membaca renungan sesuai SBU tanggal 22 Agustus. Kita akan membaca pada bagian yang pagi. Tema dari firman Tuhan pada pagi hari ini, bersyukur itu kewajiban, yang kita ambil dari ayat 27. Orang Yahudi menerima sebagai kewajiban dan sebagai ketetapan. Opa Oma sahabat PKLU, pada Perang Dunia Kedua ada seorang psikiater Yahudi asal Austria bernama Viktor Frankl. Pengalamannya di kamp tawanan Nazi sangat mengerikan. Ia kehilangan istri, orang tua, juga saudaranya. Namun satu hal luar biasa yang dapat diteladani darinya adalah bahwa ia selalu memaksa dirinya untuk bersyukur, sehingga mampu menemukan makna penderitaannya. Hal yang ia syukuri ternyata hal sederhana, antara lain masih hidup, matahari yang terbit, juga teman sekamar yang masih dapat berbagi remahan makanan.
Kehidupan yang dijalani Frankie tidaklah mudah, namun ia tetap berusaha untuk tidak tenggelam dalam penderitaannya. Setelah dibebaskan, ia pun menuliskan sebuah buku yang berjudul Man's Search for Meaning, Pencarian Makna Seorang Manusia. Buku ini memberikan sebuah pelajaran bahwa dalam situasi paling suram sekalipun, kita selalu punya alasan dan pilihan untuk menemukan makna dan bersyukur. Pesan mendalam dalam pembacaan Alkitab saat ini juga mengamanatkan bahwa setiap umat Tuhan hendaklah selalu bersyukur atas segala kebaikan dan keselamatan yang dianugerahkannya. Selain itu, hari kemenangan layak untuk dikenang turun-temurun oleh setiap umat Yahudi yang berada dimanapun. Di dalam pesan itu terdapat kata harus, sebab bersyukur bukan bicara tentang pilihan, namun kewajiban. Pertanyaannya saat ini adalah bagaimana cara kita memandang syukur dalam kehidupan kita? Apakah syukur masih sekadar perasaan situasional semata, terlebih saat sedang sukacita saja, atau sudahkah kita juga menemukan makna bersyukur seperti pengalaman orang Yahudi dan bahkan Frankie yang dalam penderitaan mendalam pun tetap memilih untuk bersyukur? Hidup memang tidak selalu indah, akan tetapi keputusan untuk bersyukur setiap saat merupakan cara Tuhan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih indah, kuat, dan tangguh. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu? Dalam susah pun senang, dalam segala syukur, itu kehendaknya. Demikian renungan yang sudah kita baca. Selanjutnya pada akhir program ini kita akan berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih bahwa kami sudah boleh membaca firman-Mu dan kami juga sudah mendengar renungan, membaca renungan sehingga kami boleh lebih mengerti akan makna firman Tuhan bagi kami semua. Tuhan Yesus, saat ini kami hendak berdoa untuk Dewan PKLU. Kiranya program yang sudah dirancangkan semua boleh berjalan dengan baik dan lancar. Berikan kesehatan bagi para anggota Dewan PKLU ya Tuhan, agar kami boleh senantiasa memuji memuliakan nama-Mu dan juga membesarkan kerajaan Allah dimanapun kami ada. Kami juga berdoa untuk Opa Oma sahabat PKLU dimanapun berada. Kiranya Tuhan tetap memberi kami kesehatan dan semangat di dalam menjalani masa tua kami, agar kami tetap berguna, kami tetap boleh bertumbuh, kami juga tetap boleh bermakna, boleh menjadi berkat bagi orang lain melalui apa yang kami lakukan. Kami juga berdoa untuk opa oma yang saat ini sedang menderita kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan mau melawat mereka, Tuhan jamah mereka dan memberikan kesehatan bagi mereka, pemulihan dari sakit penyakit yang dialami.
Banyak hal hendak kami bawa dalam doa sembahyang kami ini Tuhan, tetapi biarlah bukan kehendak kami, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian kita sudah mengikuti program SPMAB pada pagi hari ini. Sampai jumpa kembali. Selamat berkarya bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.